Akhir-akhir ini tuh lagi ngerasa isi kepala tuh berantakan banget ya. Isi kepala tuh ramai banget. Bahkan banyak banget hal-hal yang dimana itu di luar dari kendali kamu. Berusaha untuk gak dipikirin, berusaha untuk gak apa-apa, dan berusaha untuk everything is fine. Soalnya jadi orang yang paling gak apa-apa. Padahal ada banyak sekali hal yang dimana itu jadi pikiran kamu saat ini. Yang dimana itu menguras kesehatan kamu, mental kamu, dan banyak lagi hal lainnya yang dimana itu ngebuat diri kamu semakin lelah. Fisik kamu dipaksa untuk terus kuat. Yang pada dasarnya ya, semua juga butuh waktu untuk istirahat. Semua butuh waktu untuk pulih. Mungkin kadang suka timbul pikiran yang dimana, Tuhan, beri aku ketenangan sebentar aja. Beri aku ketenangan dari hal-hal yang ngebuat aku kelelahan. Dari isi kepala yang semakin lama semakin ramai. Banyak sekali pikiran yang sampai saat ini menjadi beban pikiran. Pengen banget rasanya tuh dikasih waktu sehari aja untuk menikmati hari yang dimana semua itu penuh dengan hal-hal yang gak nyaman gitu loh. Dan itu dipenuhi dengan hal-hal yang bikin kamu happy. Ya namanya hidup ya. Kita gak tahu ke depannya akan merasakan apa. Kita gak tahu ke depan nanti akan terjadi apa. Dan kita juga gak tahu apakah hari ini ngerasa down, hari ini ngerasa gak baik. Apakah esok hari Tuhan akan memberikan hadiah dari apa yang udah kamu rasakan saat ini. Jadi dewasa itu gak mudah, tapi itu suatu keharusan. Dan kita gak bisa meminta apakah dewasa kita tuh akan mendapatkan cerita yang sangat bahagia, ataukah kita akan mendapatkan cerita yang dimana itu sangat menguras energi. Dan setiap orang itu pasti mendapatkan ceritanya beda-beda. Dan semua orang memiliki story-nya masing-masing gitu. Kadang kalau ngeliat ada orang yang hidup itu kayak happy-happy aja, padahal ya gak juga sih kalau buat aku. Karena kita gak tahu dalamnya orang-orang itu seperti apa. Kadang apa yang kita lihat tuh cuma luarnya aja. Dan itulah seperti orang lain menilai diri kamu. Mungkin kamu udah terlalu seringnya mendapatkan penilaian dari orang lain. Ini anak tuh kok kayak orang yang setiap hari tuh baik-baik aja gitu. Kayak orang gak punya permasalahan dan lain sebagainya. Padahal kan ada banyak sekali hal yang kamu tutupi dengan rapat sehingga orang lain gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Hai semuanya. Baik lagi bareng aku April. Yang pasti di mana? Di podcast teman cerita dong. Ya, seneng banget deh. Pokoknya kalau udah bisa nemenin kalian lagi dan lagi. Aku tuh ngerasa kayak happy banget sih. Karena kan kalian tuh udah kayak keluarga kedua aku ya. Gak bosan-bosan deh aku bilang ini. Toh juga aku gak akan bisa seperti sekarang kalau bukan tanpa kalian. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. By the way, ada yang ketinggalan. Gimana harimu hari ini? Kamu apa kabar? Apakah hari ini baik? Mood kamu bagaimana? Ya walaupun dalam satu hari itu kita gak akan selalu merasakan hari yang baik ya. Kadang gak apa-apa kok kalau misalnya sesekali tuh lagi ngerasa gak baik dan akuin aja gitu. Kadang kan manusia gitu ya. Kalau lagi gak baik tuh ya udah pura-pura terkesan aku baik-baik aja gitu loh. Padahal emang ada hal yang dia tutupi dengan rapat. Isi kepala dia lagi ramai, banyak pikiran, dan ia masih bisa untuk bersikap gak apa-apa. Seolah-olah kayak ya udah cukup diri sendiri aja yang tahu. Sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya mau jujur perihal apa yang dirasakan hari ini. Ataupun ya hal-hal buruk yang sedang kamu rasakan. Perasaan-perasaan gak enak itu
pasti selalu menyelimuti diri kamu. Dan pikiran-pikiran itu pasti selalu ngebuat diri kamu tidak bisa istirahat. Isi kepala terkesan seperti ramai sekali banyak pikiran. Padahal kalau dipikir kayak, aku tuh mikirin apa sih? Iya gak sih? Karena kalau dipikir-pikir ya, mikirin apa gitu. Tapi kayaknya tuh capek banget pikiran. Ya namanya manusia ya, kadang kita gak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita gak bisa tahu apa yang terjadi. Dan kita juga gak bisa tahu apakah hari ini diberikan kekuatan lagi, atau justru harus merasakan kesedihan yang dimana itu bersumber dari diri kamu sendiri. Kamu yang lagi ngerasa kecapean, kamu yang lagi ngerasa kesepian, kamu yang lagi ngerasa gak tahu ini jalannya dan tujuan harus kemana, kamu yang lagi ngerasa kehilangan arah, kamu yang lagi ngerasa sendiri gitu. Fase-fase ini adalah fase-fase yang dimana adalah fase yang mungkin setiap orang pasti akan ngerasain. Iya gak sih? Ya karena di kehidupan dewasa ini mungkin kebanyakan anak tuh berjuang di fase pendewasaan ini seorang diri. Anak yang dimana ia harus bisa menjadi garda terdepan dan tameng yang kuat untuk dirinya dan keluarganya. Ia yang gak pernah cerita untuk apa sih yang terjadi dalam dirinya itu kepada keluarganya. Dia gak pernah cerita. Dia yang selalu terlihat kuat tanpa sedikit pun menunjukkan kerapuhan dirinya sendiri. Terkadang ada beberapa orang yang beruntung akan hal itu. Beruntung karena memiliki rumah yang dimana rumah itu bisa menjadi tempat cerita terbaik. Tapi gak semua orang punya itu. Dan gak semua orang juga punya teman atau tempat yang dimana itu bisa dijadikan ia pulang sejenak ketika keadaannya sedang tidak baik. Capek kalau misal kita terus-menerus menyamakan diri kita dengan orang lain. Semua itu gak ada habisnya. Itulah kenapa kadang tuh aku suka ngebahas kayak kita tuh gak perlu nyamain diri kita sama orang lain. Karena setiap orang tuh beda-beda. Ada emang orang-orang di luar sana tuh hidupnya tuh jauh lebih tenang dan bahagia. Ada juga yang enggak gitu loh. Dan kita perlu memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kehidupannya tersendiri dan semua itu berbeda-beda. Ada jutaan, mungkin miliaran, mungkin banyak yang manusia di muka bumi ini. Tapi percaya deh, takdir mereka tuh berbeda-beda. Tuhan menciptakan setiap manusia itu sesuai dengan takdirnya tersendiri. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan terjadi. Mungkin ngerasa kayak capek dan ngerasa kayak kenapa harus terjadi lagi? Kenapa harus ngerasain hal yang gak mau kamu rasain? Kenapa harus seberantakan ini lagi? Banyak lagi hal lainnya. Ya mungkin kamu ngerasa selama ini kamu tuh udah menjadi sosok yang paling kuat loh. Tapi kenapa terus-menerus diuji? Tapi kenapa harus lagi dan lagi harus sabar lagi? Kenapa harus berdamai lagi? Kenapa dan kenapa? Ya mungkin itu pertanyaan yang sering banget muncul di pikiran setiap orang ya. Kalimat tanya kenapa dan kenapa. Tapi tahu gak sih? Aku tuh bukan gak pernah ya. Aku tuh jarang banget mempertanyakan sesuatu hal itu. Karena buat aku, mungkin emang apa yang udah menjadi takdirku, mungkin emang udah seharusnya seperti ini. Cukup bersyukur dan lakuin yang terbaik untuk diri sendiri. Setiap manusia pasti memiliki rencana. Setiap manusia pasti memiliki keinginan. Tapi setiap manusia juga gak bisa meminta apa yang dia inginkan tuh akan selalu terwujud. Kalau memang udah seharusnya begini, mungkin emang udah seperti itu. Aku emang gak tahu apa yang sedang kamu rasakan di sana. Aku emang gak tahu apakah hari kamu baik setiap harinya. Dan aku juga gak tahu
Apakah hari ini kamu lagi dalam keadaan tenang atau tidak? Ketenangan itu adalah hal yang pasti diinginkan oleh setiap orang. Ketika harinya tuh sedang lelah, ketika banyak hal yang ngebuat dirinya tuh capek, menguras energi, pasti pengen banget yang namanya tuh ketika istirahat tuh dalam keadaan yang tenang, lega, tanpa harus memikirkan apapun. Tapi lagi dan lagi, kehidupan setiap orang tuh gak ada yang tahu. Ceritanya setiap orang juga beda-beda. Mungkin kamu pengen banget bilang sama Tuhan, Tuhan, beri aku ketenangan sebentar aja. Aku ngerasa kayak udah capek banget sama apa yang aku jalani. Aku gak nyerah kok. Karena menyerah itu bukanlah salah satu pilihan terbaik. Cuman boleh gak izinkan aku untuk tenang sebentar aja. Untuk aku memulihkan energi. Yang dimana mungkin energi aku udah sangat terkuras habis. Orang lain mungkin gak tahu secapek apa aku berjuang. Orang lain emang gak tahu sekacau dan seberantakan apapun diri aku, orang lain gak ada yang tahu. Definisi tenang setiap orang itu mungkin beda-beda ya. Ada yang dimana mungkin ia lebih suka untuk menyendiri, entah itu scroll TikTok, entah itu baca cerita, novel, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki definisi ketenangannya masing-masing. Tapi ketika keadaan tuh lagi down, kayaknya tuh berusaha ngelakuin apapun tuh rasanya kayak kok sama aja ya. Kenapa kayak gini lagi perasaannya? Kenapa harus berantakan ini? Kamu tahu nggak? Ini pemikiran aku ya. Kadang kalau misalnya aku lagi ngerasa nggak baik, aku tuh selalu bilang dalam hati tuh kayak gini. Tuhan, gak apa-apa kok kalau hari ini aku gagal lagi. Gak apa-apa kalau hari ini aku kalah lagi. Gak apa-apa kalau hari ini aku nangis lagi. Setidaknya aku udah membuktikan bahwa jujur sama diri sendiri itu perlu. Ternyata capek juga ya memanipulasi keadaan. Yang dimana hal itu juga semakin menguras energi. Aku selalu percaya, apapun yang kau berikan, mungkin itu adalah yang terbaik. Walaupun setiap ujian yang datang itu memberikan pelajaran setelahnya, memberikan hikmah setelahnya, tapi aku percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini, esok, dan seterusnya, itu udah sesuai dengan kehendakmu. Walaupun berdamai dengan diri sendiri itu semakin lama semakin lelah, tapi setidaknya hal itu ngebuat diri kamu semakin mengenal dirimu sendiri. Kadang pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak jauh sama dirimu sendiri gitu? Ngerasa kayak gak kenal sama diri sendiri. It's okay, gak apa-apa. Mungkin emang itu adalah faktor dari banyaknya hal yang kamu rasakan sendiri, kamu pendam sendiri, hingga pada akhirnya kamu ada di titik dimana kamu capek menahan semuanya seorang diri. Dan kamu kehilangan diri kamu sendiri. Pernah gak sih kayak ngerasa kehilangan diri? Pasti tiap orang pernah kan? Aku pun pernah sih ngerasain, cuman kayak gak yang terlalu sering juga. Mungkin kalau misal lagi banyak hal yang gak terkendali gitu, kayak di luar dari kendali, itu pasti bakal ngerasa jadi orang yang beda sih. Itu aku ya, tapi kan kalau kalian gak tahu. Ya, aku mau tanya deh. Kalian ada yang lagi ngerasain ini gak sih, kayak lagi ada di fase quarter life crisis? Iya itu. Ya, aku tanya aja sih. Kayak pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba semangat, tiba-tiba kehilangan semangat, tiba-tiba ngerasa kayak capek banget, padahal kegiatannya itu aja. Ngerasa kayak tiba-tiba kehilangan mood, kehilangan hal-hal yang selama ini tuh jadi sumber semangat gitu. Mungkin yang tadinya tuh excited ngelakuin apapun, sekarang kayak ngerasa ya udah gak se-excited itu.
Dan ketika perasaan itu entah tiba-tiba tumbuh lagi gitu loh. Kok bisa sesemangat ini lagi dan sekuat ini lagi? Ada gak sih dari kalian yang lagi ngerasain hal itu? Kalau aku jujur iya tahu. Aku gak tahu ya. Kadang kayak ngerasa lagi tiba-tiba semangat tuh ntar ya hilang aja gitu semangatnya. Kayak apa ya? Kayak kehilangan lah. Tapi ntar juga hadir lagi dan tumbuh lagi. Ya kalau misal kalian lagi ada yang ngerasain itu berarti kita sama. Ya gak kerasa juga sih ya. Kadang ada banyak hal yang di luar kendali gitu, kayak gak bisa kita handle. Tapi ya sebisa mungkin harus tetap bisa ngontrol sih. Yang penting tuh kalau dari aku mah tetap ngasih hal positif ya, energi positif untuk diri sendiri. Kadang kalau misal keadaan tuh lagi down tuh, yang ada untuk diri kita ya diri kita sendiri. Yang paham ya cuma diri kita sendiri. Kalaupun meminta orang lain untuk paham, belum tentu itu bisa sesuai dengan keinginan kamu. Kadang ya orang lain tuh belum tentu bisa benar-benar ya kan. Kadang kan kalau misal keadaan kita lagi gak baik tuh pasti butuh seseorang yang bisa paham gitu loh. Kalau emang gak ada ya berarti kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Oh ya, buat kamu, mungkin aku gak tahu ya, sekacau apa pikiran kamu saat ini, secapek apa fisik kamu hari ini, atau problem-problem yang saat ini menjadi permasalahan dalam hidup kamu. Aku gak tahu problemnya seberat apa, serumit apa. Dan pasti kamu pasti pengen kan ngerasain tenang tanpa memikirkan apapun. Aku percaya dari apa yang udah kamu rasakan sejauh ini, kamu lewati sejauh ini, kamu pasti bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ya ujian itu kita nggak tahu ya datangnya kapan dan perginya kapan. Permasalahan itu kita nggak tahu datangnya kapan dan selesainya kapan. Tapi harus yakin dan percaya bahwa apa yang udah kamu lewati sejauh ini tuh, ini bukan suatu alasan kenapa Tuhan memberikan ujian seperti ini. Mungkin emang ada something di balik itu semua. Karena dari apa yang udah Tuhan berikan, pasti ia juga akan memberikan kebahagiaan juga. Itu hadiah buat kamu karena kamu udah sanggup menerima dan mencoba untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Tetap semangat ya, kamu gak sendiri. Insya Allah, aku akan terus nemenin di setiap podcast aku bawakan. Ya, walaupun apa ya, kadang aku tuh suka lama sih, maafin ya. Aku gak tahu juga seberat apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Gak apa-apa kalau mau nangis, gak apa-apa kalau misalnya mau menyendiri dulu, gak apa-apa kok. Yang penting jangan ngelakuin suatu hal yang dimana itu gak berimpak positif buat diri kamu. Teruslah berikan energi positif untuk diri kamu. Anggaplah itu sebagai recharge untuk diri kamu supaya kamu tuh bisa full lagi energinya, walaupun setelahnya tuh kamu akan mendapatkan hal-hal yang mungkin kamu gak akan tahu. Apakah kamu akan mendapatkan ujian lagi? Apakah kamu akan down lagi? Semua gak ada yang tahu. Tapi setidaknya di fase dewasa ini, kamu sudah merasakan banyak sekali hal-hal yang udah kamu lewati dan yang nantinya itu bisa menjadikan diri kamu menjadi kuat. Karena dari itulah juga. Karena buat aku tuh problem-problem yang udah kita jalani, lewati, dan hal-hal buruk lainnya tuh itu bisa kita jadikan tiang untuk kita terus berdiri. Kalaupun kita punya ke belakang, oh dulu tuh pernah sehancur ini, sedown ini, sejatuh ini, tapi ternyata masih bisa membuktikan kalau kamu mampu dan bisa untuk terus bertahan. Aku senang tahu kalau bisa dapat penilaian dari kalian yang ngerasa podcast aku tuh membawa impact positif, membawa perubahan. Jujur aku
gak expect juga sih, kayak unexpected banget gitu, bisa ngasih hal positif yang sebesar itu, impactnya kayak wow. Dan aku sangat seneng banget karena tujuan aku itu. Jadi di podcast aku bawakan tuh kadang kan ada sesi ngobrolnya ya, walaupun aku ngerasa kayak orang aku sendiri, kenapa harus kayak terkesan ada orang gitu. Tapi ya intinya yang namanya podcast tuh gak melulu tentang topiknya aja sih. Jadi kayak kita berinteraksi ya layaknya apa ya, kayak ada orang lah, walaupun orangnya gak ada. Buat kalian semua, aku seneng banget karena udah diberikan support sampai sejauh ini. Makasih ya. Kalau emang hari ini lagi keadaan kacau dan berantakan, kasih waktu untuk dirimu sendiri. Pulihkan energi kamu hingga kamu mampu untuk menjalani hari-hari kamu selanjutnya. Jangan terus-menerus berkata kuat walaupun sebenarnya udah gak kuat. Diri kamu tuh butuh untuk istirahat, butuh untuk me time. Dan berikanlah sejenak waktu agar diri kamu tuh bisa kembali untuk menjalani hari-hari berat itu dengan keadaan yang jauh lebih baik. Versi tenangnya setiap orang tuh beda-beda. Dan versi kamu seperti apa? Tapi kalau emang berantakan dan kacau lagi, ayo bangkit. Jangan terlalu terpuruk dalam hal yang ngebuat kamu makin terpuruk nantinya. Kamu harus yakin kalau kamu bisa. Orang lain gak perlu tahu proses kamu sampai di mana dan effort kamu sebesar apa. Yang penting kamu sendiri mampu untuk melakukan untuk dirimu sendiri. Oke? Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Dan apa ya, dari podcast aku bawakan lucu sih, aku tuh setiap abis post tuh ya selalu dapet DM, Kak April podcast itu ngena, kayak sesuai dari dulu sih. Gak tau ya, mungkin emang feeling aku aja kali yang kuat. Aku pengen bawain ini, ya ternyata emang lagi pas. Karena emang aku bawain tuh emang milih topiknya tuh agak bingung sih. Yang terpenting cocok sama kalian dan kalian bisa nyaman dengerinnya. Makasih ya udah denger episode hari ini. Makasih udah gak pernah capek untuk terus support aku. Dan semoga channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa mewujudkan wishlist aku di tahun ini. Amin. Makasih ya buat gak pernah capek untuk nunggu uploadan terbaru. Udah mau akhir Agustus, semoga Agustus kamu bulan ini diawali dengan senyuman dan berakhir dengan senyuman. Ya, walaupun setiap orang pasti memiliki apa ya, ceritanya tersendiri setiap bulannya. Bahagia terus ya, semangat terus untuk menjalani hari. Oke. Dan apa lagi ya? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku untuk sharing dan TikTok aku untuk live di TikTok. Pokoknya semuanya udah aku taruh di link deskripsi, jadi kalian bisa tap aja. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita. Dah.